Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini kita akan membahas light novel No Game No Life volume 11 bagian prolog yang berjudul Stream Start. Jenis game apa yang diajukan oleh Raspberry dan siapa gadis yang dipilih oleh Sora untuk dijadikannya pasangan. Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan light novel No Game No Life volume 11 part 1. Di kastil kerajaan Elkia, Sora dan Shiro bertanding melawan wanita bangsawan dengan memainkan game kartu. Di dunia Disboard, di mana semuanya ditentukan oleh game, penguasa suatu negara juga harus mengadakan suatu game. Meskipun kelihatannya mereka berdua hanya bermain-main, penonton akan mengenali bahwa keduanya terlibat dalam upaya yang paling mulia untuk negaranya. Dengan tanah yang diperoleh Elkia yang didapatkan dari para bangsawan yang menantang Sora dan Shiro, kerajaan dengan cepat mengambil sumber daya baru dan barang langka. Namun entah bagaimana, Sora tidak mengerti banyak wanita bangsawan yang mulai menantangnya bermain game. Salah satunya wanita yang sekarang Sora dan Shiro lawan, dan pada akhirnya kalah juga. Sesuai perjanjian, bagi wanita bangsawan yang kalah akan bekerja sebagai pembantu di kastil Elkia. Namun jika menang akan diberikan otoritas bagi keluarganya untuk mengelola wilayah baru di Elkia. Ini menandai kelima kalinya seorang penguasa pengirim seorang wanita muda sebagai pengganti mereka untuk menantang Sora ke sebuah game. Yang lebih aneh lagi adalah bagaimana calon pelayan bertindak setelah mereka kalah. Tak satupun dari mereka sedih ataupun kesal. Bahkan mereka hampir tampak senang karena kalah. Setelah wanita bangsawan itu pergi dari ruangan, Shiro memberitahu ke Sora jika para wanita bangsawan itu memang berniat kalah dari awal game. Sementara itu, Jibril juga yakin jika mereka juga ingin mendapatkan izin untuk melayani Sora. Mendengar pernyataan dari Shiro dan Jibril, Sora pun berpendapat mungkin saja para wanita digunakan sebagai jebakan agar ia tertarik, sehingga membuat wanita tersebut menjadi ratunya. Bagi kaum bangsawan, karena bagaimanapun perjodohan hanyalah bagian dari bisnis politik. Dari sudut pandang Jibril, wajar saja para wanita bangsawan juga tertarik dengan Sora. Hal ini tentunya berkaitan dengan Sora sebagai penguasa, karena telah memiliki banyak prestasi dan kekayaan. Tentunya Sora bisa dianggap telah populer. Karena segala bentuk kekerasan dilarang dan semua konflik diselesaikan melalui game. Menjadi ahli dalam game adalah satu-satunya bentuk kekuatan yang diizinkan di dunia Disboard. Sora pun yakin jika dia adalah Immanity terkuat, jadi tidak dapat dihindari bahwa wanita memang ingin bersamanya. Karena Sora telah yakin jika dirinya telah populer, Jibril mengajukan sebuah proposal pada Sora untuk membuat wanita bangsawan yang kalah dari Sora untuk dijadikan harem, seperti yang ia lihat pada manga fantasi. Setelah mendengar proposal Jibril, Sora mengalihkan pandangannya ke Shiro dengan ketakutan. Jibril yang melihat Sora ketakutan karena takut tidak disukai oleh Shiro, Jibril menegaskan jika para wanita itu secara teknis dijadikan sebagai selir dan bukan istri sah raja. Mendengar hal itu, Shiro mengizinkan proposal tersebut. Kemudian Sora berteriak dan memberitahu pada Step jika dia akan menjadi King Harem. Sementara itu, Step yang sedang mengurus beberapa dokumen menghentikan pekerjaannya dan menghampiri Sora. Setelah itu, Step meminta pada Sora untuk segera tersadar dari mimpi panjangnya. Saat Sora mendengar kata mimpi, seketika itu langit-langit di sekitar ruangannya mulai retak dan berjatuhan. Step menjelaskan pada Sora bahwasannya dia tidak akan bisa populer di kalangan para wanita, sebab Sora adalah pria pengecut dan menyedihkan. Oleh karena itu, Step meminta Sora sekali lagi tersadar dari mimpinya. Kemudian setelah berulang kali Sora mendengar Step memintanya untuk tersadar, Sora akhirnya terbangun dari tidurnya dan bisa mendengar Step yang kali ini sedang berteriak sambil menggedor pintu ruangan. Ketika Jibril melihat jika Sora telah terbangun dari tidurnya, dia memberitahu pada Sora bahwasannya jika mereka saat ini berada di suatu tempat yang tidak diketahui, bahkan pintu ruangan tidak terbuka dan tidak bisa menggunakan sihirnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sora berjalan dan membaca catatan yang tertulis di depan pintu yang bertuliskan, ruangan ini hanya bisa ditinggalkan oleh kedua pasangan. Sora yang membaca tulisan tersebut seketika langsung menangis bahagia, karena kesempatan yang selama ini ia tunggu akhirnya muncul juga. Itu berarti mereka terjebak di ruangan yang tidak bisa mereka tinggalkan tanpa terlebih dahulu menjalin hubungan romantis. Mereka tidak ingat bagaimana mereka bisa sampai di ruangan tersebut dan juga mereka dipaksa untuk berpasangan dalam suatu hubungan. 10 ikrar bagaimanapun mencegah penculikan dan pengurungan, serta penghapusan ingatan yang tidak diminta. Namun satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah ketika kedua belah pihak memberikan izin untuk melakukannya. Itu berarti mereka membawa situasi mereka saat ini pada diri mereka sendiri.
Mereka tidak yakin siapa yang mereka lawan atau apa tujuan mereka. Itu adalah bagian dari ketentuan game, tetapi tetap saja itu adalah game yang bisa dimenangkan. Setelah memikirkan dalam waktu yang singkat, Sora mengalihkan pandangannya ke 4 wanita yang bersamanya, yaitu Shiro, Step, Emir, dan Jibril. Kemudian Sora bertanya pada mereka, siapa yang ingin menjadi pacar pertamanya. Yang pertama kali mengajukan diri terlebih dahulu adalah Emir Ens, selanjutnya disusul oleh Jibril. Mereka berdua saling berseteru satu sama lain. Sementara itu, Step berusaha menenangkan mereka berdua. Setelah Emir dan Jibril mulai tenang, Sora merasa ada sesuatu yang janggal. Sebab hanya dialah satu-satunya lelaki di ruangan tersebut. Sedangkan jumlah wanita ada 4 orang. Itu artinya akan ada 1 orang yang tidak memiliki pasangan. Emir Ens mengatakan jika Sora bisa menjadi pasangannya, sementara itu adik Sora yaitu Shiro bisa bersama dengan Jibril. Mereka bisa memanipulasi perasaan menggunakan permainan. Dengan begitu tidak akan bisa menyalahi aturan. Namun di sisi lain Step yang seorang diri akan tersingkirkan. Setelah Sora mendengar penjelasan dari Emir, ia baru sadar bahwa saat itu Shiro terlihat menahan rasa marahnya. Mungkin saja adiknya merasa tersinggung dari ucapan Emir sebelumnya. Dan benar saja, Shiro yang sebelumnya terdiam langsung menantang Jibril dan Emir untuk bermain game dengannya. Dengan begitu, mereka bisa memastikan siapa yang pantas menjadi pasangan kakaknya. Ketika perseteruan antara Shiro, Emir, dan Jibril, sementara Step hanya bisa bingung dengan situasinya. Sora saat itu memukul pintu dengan keras untuk menenangkan mereka semua. Sora memberitahu jika dia tidak setuju dengan game kali ini, karena akan membuang salah satu dari mereka, yaitu Step. Oleh sebab itu dia perlu memikirkan rencana lain yang lebih menguntungkan. Saat Sora merasa kesakitan akibat memukul pintu dengan keras, tiba-tiba pintu yang sebelumnya tertutup justru mulai terbuka lebar. Sora beranggapan jika mereka selama ini salah paham, karena sebenarnya pintu ruangan tidak akan terbuka dari dalam ruangan, melainkan akan terbuka jika mereka menggeser pintunya ke samping. Setelah mereka semua keluar dari ruangan, mereka bisa melihat sebuah pemandangan yang indah, berupa taman seperti di sebuah cerita dongeng. Namun yang membuat mereka terkejut adalah adanya peri kecil yang sedang menari di atas sebuah bunga yang sangat indah. Emir dan Jibril yang melihat peri tersebut spontan dalam posisi bertarung dan meminta untuk Sora agar berhati-hati. Namun Sora meminta mereka untuk tetap tenang, karena mungkin saja peri itu juga salah satu dari mereka yang akan ikut dalam permainan. Dengan begitu, game bisa diselesaikan berpasangan. Setelah peri itu menari, dia dan santainya mulai merokok dan meminum alkohol dengan tenang, dan meminta untuk Sora dan lainnya untuk menunggu sebentar saja, karena ada yang perlu dipersiapkan sebelum game itu dimulai. Kemudian Sora bertanya pada Jibril apakah benar jika gadis kecil yang ia lihat adalah peri. Jibril menjawab jika itu benar, Raspberry juga merupakan exit peringkat ke-7, dan sejauh yang ia tahu pernah berhasil membunuh 2 Flugel. Sora ingat dari ingatan yang ia ketahui dari milik Kurami, jika Raspberry sebagian besar saat ini tinggal di Elfengard sebagai budak dari ras Elf, dan itu termasuk dari rahasia negara ras Elf. Sora tidak bisa menahan keterkejutannya. Peri itu benar-benar berbeda dari yang ia bayangkan sebelumnya, karena justru terlihat seperti bartender. Setelah peri itu menghabiskan rokok dan alkoholnya, dia meminta pada mereka untuk bersiap karena game segera dimulai. Beberapa saat kemudian, Sora dan yang lainnya menemukan diri mereka terperangkap di dalam sebuah gelembung. Mereka berlima benar-benar diabaikan dan tanpa basa-basi lagi, gamenya justru telah dimulai. Tiba-tiba musik latar mulai diputar. Peri yang namanya adalah Feniculum mulai berbicara kepada penontonnya. Tapi penonton itu bukanlah Sora dan para gadis, melainkan dia berbicara dengan kotak cahaya yang menampilkan sebuah gambar seperti video streaming. Feniculum memberitahu ke penontonnya jika acara yang ingin dia bawa adalah sebuah game pertunjukan cinta. Ruangan yang ia telah buat hanya bisa ditinggalkan oleh pasangan, atau tidak mereka akan tinggal untuk bertarung dalam pertempuran cinta selamanya. Ada 2 cara bagi mereka untuk melarikan diri. Yang pertama adalah untuk sepasang tamu untuk menyatakan diri mereka sebagai pasangan kekasih. Maka yang harus mereka lakukan hanyalah berpegangan tangan dan melewati gerbang yang terletak di belakang taman. Metode lain adalah membutuhkan kunci yang bisa dibeli. Kunci ini memungkinkan pemain untuk pergi bahkan jika mereka sendirian. Dan sekarang ya semua penonton tunggu-tunggu. Feniculum mulai memperkenalkan para pemainnya. Saat berikutnya, Sora dan gadis-gadis menemukan diri mereka tanpa disadari berpose mencolok saat peri memperkenalkan mereka. Setelah itu, Feniculum memberitahu para penontonnya jika persediaan makanan dan air terbatas. Oleh karena itu, para penonton bisa berdonasi agar acara bisa tetap berlangsung, dan acara akan dimulai setiap malamnya. Dia meminta juga untuk membagikan link channelnya ke banyak orang.
Dengan begitu, Venuculum menghentikan acara streamingnya. Kemudian gelembung-gelembung mulai meletus, tetapi Sora dan lainnya bahkan lebih tidak bisa berkata-kata dengan apa yang terjadi selanjutnya. Mereka berlima hanya menyaksikan dengan diam saat Venuculum gembira jika dia akan segera mendapatkan uang banyak dari donasi para penontonnya. Tidak lama kemudian, Venuculum sudah memegang rokok berikutnya dan tertawa. Sementara itu, Sora sadar jika acara streamingnya belum dimatikan, mengingatkan pada Venuculum untuk mematikan acaranya. Seketika itu, Venuculum mematikan kamera dan mikrofon. Kemudian Venuculum meminta Sora untuk mengecek jumlah donasi yang mereka dapatkan. Dan saat itu, Sora bisa melihat sejumlah nominal angka berupa 15.000. Venuculum memberitahu jika donasi tersebut bisa mereka gunakan untuk membeli apapun. Jadi Sora tidak perlu khawatir. Kemudian Sora bertanya pada Venuculum, apakah dia bisa menjadi pasangan untuk salah satu dari mereka. Venuculum menjawab jika dia tidak akan ikut dalam acara tersebut, sehingga tugas dari Sora dan lainnya adalah hanya membuat dia menjadi streamer terpopuler. Setelah Venuculum pergi dan menghilang, gadis-gadis itu kembali melihat satu sama lain sebagai musuh. Game yang akan membuat teman-teman Sora membencinya akan segera dimulai. Namun itu seperti yang Sora harapkan, dua pasangan gadis-gadis akan terbentuk dan Sora akan pergi sendiri. Mengetahui bagaimana game akan berakhir, Sora menangis dalam kesedihan karena mengetahui jika dia tidak memiliki kekasih. Oke, itulah pembahasan untuk part 1 kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time. With